Kementerian Kesehatan mengumumkan hasil survei status gizi Indonesia pada Rapat Kerja Nasional BKKBN, di mana prevalensi stunting di Indonesia turun dari 24,4% di tahun 2021 menjadi 21,6% di tahun 2022. Presiden RI Joko Widodo mengatakan dalam forum tersebut, stunting bukan hanya urusan tinggi badan, tetapi yang paling berbahaya adalah rendahnya kemampuan anak untuk belajar, keterbelakangan mental, dan yang ketiga munculnya penyakit-penyakit kronis. Jadi sebenarnya apakah stunting itu? Menurut WHO, stunting adalah gangguan tumbuh kembang anak yang ditandai dengan tumbuh pendek, disebabkan kurang asupan gizi, terserang infeksi, maupun stimulasi yang tidak memadai. Sedangkan menurut UNICEF, stunting didefinisikan sebagai presentase anak-anak usia 0 sampai 59 bulan dengan tinggi badan di bawah -2, yaitu stunting sedang dan berat. Hal ini diukur dengan menggunakan standar pertumbuhan anak yang dikeluarkan oleh WHO. Stunting sangat memengaruhi anak-anak dalam efek jangka pendek maupun jangka panjang, dan dampak stunting ini juga tidak akan hilang begitu saja. Pertama, gangguan kognitif. Kedua, anak akan mengalami kesulitan belajar. Yang ketiga, anak bisa rentan mengalami penyakit tidak menular. Yang keempat, imunitas anak akan lebih rendah. Yang terakhir, hilangnya produktivitas. Saat anak beranjak dewasa nanti, stunting juga dapat mempengaruhi produktivitas dan kinerja di tempat kerjanya. Walaupun angka prevalensi stunting di Indonesia sudah turun, namun hal tersebut belum sesuai dengan standar WHO terkait prevalensi stunting, yang dimana prevalensi stunting harus di angka kurang dari 20%. Jadi, bagaimana solusi bagi keluarga agar anak bisa terjaga dari stunting? Stunting dapat dicegah mulai dari sejak masa kehamilan dengan melakukan: pertama, memenuhi kebutuhan nutrisi. Ini merupakan salah satu hal yang penting dilakukan guna mencegah stunting pada anak. Agar proses tumbuh kembang anak bisa berjalan dengan optimal, ia perlu mendapatkan asupan nutrisi yang cukup di 1000 hari pertama kehidupannya, yakni sejak masih menjadi janin hingga sekitar usia 2 tahun. Kedua, rutin melakukan pemeriksaan kandungan. Pemeriksaan rutin selama kehamilan diperlukan untuk memantau tumbuh kembang janin dan mendeteksi apabila terdapat masalah pada janin atau kesehatan ibu hamil. Dengan demikian, dokter bisa melakukan penanganan lebih awal agar anak tidak mengalami stunting dan menjaga kondisi kesehatan ibu hamil tetap baik. Ketiga, berolahraga secara rutin. Olahraga saat hamil dapat mendukung kehamilan yang sehat sekaligus meningkatkan stamina dan kebugaran ibu hamil. Olahraga saat hamil juga baik untuk mendukung pertumbuhan janin dan mengurangi resikonya untuk mengalami stunting. Lalu, bagaimana dengan anak yang sudah memiliki penyakit stunting? Hal yang perlu dilakukan adalah mengejar asupan gizinya, namun dengan catatan anak itu masih di bawah 5 tahun. Karena mengobati stunting itu bukan dengan obat, melainkan dengan asupan gizi yang tinggi protein. Asupan gizi itu bisa didapatkan misalnya dengan mengonsumsi 1 hingga 2 butir telur setiap hari. Nah, jadi sudah paham kan apa itu stunting, dampak stunting, dan cara pencegahannya? Masalah stunting ini memang menjadi salah satu isu penting dalam dunia kesehatan anak-anak yang masih menjadi perhatian besar, khususnya anak-anak di negara berkembang seperti di Indonesia. Maka dari itu, mari bersama-sama cegah stunting untuk melahirkan generasi yang sehat dan produktif demi memajukan bangsa.